Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Suciarita dengan nomor induk mahasiswa 2072300011 dari program studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai standar operasi prosedur mengenai alat laboratorium, mortar, dan alu, meliputi cara pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, serta cara penyimpanan alat laboratorium, mortar, dan alu. Untuk video penjelasan lebih lanjutnya, mari simak video pembelajaran berikut ini. Mortar dan alu merupakan alat yang biasanya digunakan di dalam laboratorium. Alat yang terbuat dari bahan porselin yang dapat digunakan untuk menggarus atau untuk menghaluskan suatu sampel padatan menjadi serbuk di laboratorium. Fungsi mortar dan alu adalah untuk menghaluskan sampel pengujian yang ada di laboratorium. Alat ini juga dapat digunakan untuk mencampurkan beberapa bahan menjadi satu dengan cara ditumbuk secara bersamaan. Mortar ada 3 jenis berdasarkan ukurannya. Ada yang berukuran kecil, berukuran sedang, dan berukuran besar. Mortar yang digunakan ada 2 jenis, yaitu mortar yang berpermukaan kasar, yang biasanya digunakan untuk memperkecil ukuran partikel zat padat dengan cara menggerusnya. Yang kedua, mortar yang berpermukaan halus, digunakan untuk mencampurkan serbuk yang bahan obatnya dalam jumlah kecil agar tidak banyak zat yang tertinggal di mortar. Cara pengoperasian mortar dan alu. Kali ini, bahan yang digunakan ada karmin dan laktosa. Pertama-tama, mortar diberikan alas dengan tujuan agar dalam penggerusan mortarnya tidak bergerak. Kemudian masukkan sedikit laktosa yang digunakan untuk melapisi pori-pori pada mortar. Dan cara memegang mortar, lakukan seperti yang terlihat di dalam video agar posisinya stabil. Serta dalam proses penggerusan, yaitu harus berlawanan arah jarum jam agar serbuknya tidak keluar. Setelah mortar dilapisi sama laktosa, kemudian masukkan bahan utamanya, yaitu di sini ada karmin. Kemudian karmin tadi digerus hingga merata. Setelah itu, kemudian ditambahkan lagi laktosa dan digerus lagi sampai rata dan halus. Pemeliharaan atau perawatan mortar dan alu, lakukan pembersihan secara rutin. Bersihkan mortar dan alu segera setelah digunakan untuk mencegah sisa bahan yang mengering. Kemudian bersihkan residu bahan kimia, gunakan pelarut yang sesuai dengan jenis bahan yang digerus. Kemudian gunakan air hangat dan sabun netral untuk membersihkan. Hindari deterjen yang mengandung bahan kimia keras. Kemudian lakukan pengeringan. Bisa menggunakan lap kering setelah dicuci, keringkan menggunakan kain lap bersih yang tidak meninggalkan serat, atau biarkan saja mortar dan alu mengering secara alami di tempat terbuka yang bersih sebelum disimpan kembali. Kemudian lakukan sterilisasi, misalkan menggunakan autoclave.
Mortar dan alu dapat disterilisasi menggunakan autoklaf untuk memastikan kebersihan dari kontaminasi mikroba, atau bisa juga menggunakan alkohol isopropil 70% untuk disinfeksi jika autoklaf tidak tersedia. Kemudian lakukan perlindungan permukaan. Untuk mortar alu yang terbuat dari logam, oleskan sedikit minyak mineral atau pelumas non toksik untuk menjaga karat. Hapus minyak berlebih sebelum penggunaan berikutnya. Kemudian lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi keretakan, karat, atau kerusakan lainnya yang dapat mempengaruhi fungsi alat. Kemudian penggunaan yang tepat. Gunakan mortar alu sesuai dengan kapasitasnya dan hindari menggerus bahan yang terlalu keras atau dalam jumlah yang berlebihan. Gunakan alat tambahan seperti pelindung permukaan atau alas kerja yang tidak licin untuk mencegah kerusakan akibat gesekan atau benturan. Kemudian penyimpanan alat mortar dan alu. Simpan mortar alu di tempat yang kering, bersih, dan terhindar dari kontaminasi bahan kimia. Hindari penyimpanan di tempat yang terkena sinar matahari langsung untuk mencegah kerusakan material. Gunakan lemari penyimpanan khusus untuk alat-alat laboratorium yang dilengkapi dengan pengaturan suhu dan kelembapan. Simpan mortar alu dalam keadaan tertutup atau dalam wadah tertutup untuk melindungi dari debu yang berterbangan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.